Bab ke-405. Pulang kerja, Arkana membawakan sesuatu yang akan mungkin membuat perasaan dan mood Dasa menjadi lebih baik. Astagfirullah. Aku tidur kebablasan deh. Ini beneran udah sore? Dasa kaget saat Arkana tiba-tiba sudah pulang dan dia baru terbangun. Tadi dia hanya rebahan santai selepas asyar, dan dia ketiduran sampai hampir menjelang maghrib. Kamu kan lagi nggak fit? Belum maghrib kok. Kata Arkana lalu membantu menutupkan tirai-tirai jendela kamar. Oh belum ya? Aduh, kelengan lagi deh. Saat akan beranjak dari tempat tidur, Dasa kembali merasakan pusing yang cukup hebat. Dengan segera Arkana menghampiri dan membantunya. Kamu nggak makan seharian ini? Tanya Arkana. Dasa hanya menggeleng pelan sambil memejam mata karena pusing. Berarti obat dari dokter tadi juga belum diminum? Tanya Arkana lagi. Nggak sempet bang. Dari tadi bingung bayangin mau makan apa. Jawab Dasa. Harusnya abang nggak pergi ke kantor. Harusnya abang fokus jagain kamu. Arkana agak menyesal karena tak menjaga Dasa seharian ini. Nggak apa-apa kok. Kalau sekarang sih mulai kepikiran mau makan apa. Kata Dasa. Mau makan apa? Coba bilang, abang akan segera pergi keluar buat beli makanan yang kamu mau. Kata Arkana dengan sangat antusias. Roti, ya roti kayaknya enak deh. Dasa mulai membayangkan keinginannya. Roti? Gampang? Kata Arkana penuh percaya diri. Tapi bukan roti biasa yang bang. Tahan Dasa. Emangnya kamu mau makan roti apa? Bilang aja, abang akan segera cari buat kamu. Roti buaya. Jawab Dasa dengan polosnya. Hah? Roti buaya? Bang, sini deh. Coba kamu dengar curhatan Arkan. Sambil mesam-mesem dengan sedikit ketawa ketiwi, Shanum memanggil Zahran yang baru selesai mandi di petang yang cerah itu. Ada apa, Num? Arkan curhat apa sampai bikin kamu cekikikan begitu? Tanya Zahran yang begitu penasaran dan segera ia menghampiri Shanum yang sedang duduk di tepian tempat tidur. Dengar deh. Shanum menyalakan voice note dari Arkana sehingga Zahran pun bisa mendengarnya. Mah, nyari roti buaya di mana? Harus ada malam sekarang. Tadi aku ke beberapa toko kue, katanya mesti pesen. Dasa nggak mau makan, maunya makan roti buaya. Bingung aku. Harus nyuruh siapa bikinin roti buaya yang langsung jadi sekarang? Dua pesan suara itulah yang membuat Shanum senyum-senyum. Seakan ia menjelajah pada momen di saat dirinya ngidam oleh Arkana yang kala itu ia pun secara random ingin dibelikan roti buaya oleh Zahran. Roti buaya? Kok ngingetin sama kamu pas ngidam Arkan ya? Kata Zahran dan dia pun tidak bisa tidak senyum-senyum. Zahran pun atau senyum-senyum. Memori Shanum dan Zahran terjaga dengan baik, walaupun itu sudah berlalu 20 tahun lebih. Tapi ketika mendengar roti buaya, secara otomatis ingatan mereka terlempar pada momen itu. Nah kan? Aku juga auto ingat ke momen itu. Jadi ingat perjuangan kamu berburu roti buaya, Bang? Hei! Shanum mengenang. Abang juga masih sangat ingat, Num. Everlasting moment, setiap apapun yang membuat kita tersenyum, itu benar-benar lekat diingatan walaupun udah berlalu sangat lama. Kata Zahran dan dia pun ikut mengenang. Zahran menatap Shanum dan rasanya baru kemarin wanita yang ditatapnya itu merengek minta dibelikan roti buaya sampai Zahran harus menawar pada anak kecil yang hendak disunat demi untuk roti buaya yang Shanum inginkan di kala itu. Ngomong-ngomong, ada apa dengan Dasa? Kenapa dia tiba-tiba minta roti buaya? Tanya Zahran lalu dia merasa heran dengan apa yang terjadi pada Dasa dan Arkana. Ini aku mau tanya, Bang. Tapi Arkana nggak balas pesanku, telepon juga nggak diangkat. Apa Arkan lagi di jalan ya? Mulai perburuan roti buaya? Shanum sedang berusaha menghubungi Arkana.
Jangan-jangan menantu kita juga lagi ngidam, Num. Ngidam roti buaya kayak kamu waktu itu. Tebak Zahran dengan penuh harap. Bisa jadi, Bang. Semoga aja, aku sih langsung menduga ke arah sana. Mudah-mudahan Dasha hamil, terus semakin dekat kita jadi nenek-nenek dan kakek-kakek. Kata Shanum dengan nada gurauan. Wah, kalau itu benar, harus dirayakan sih. The Wolves akan segera masuk gen ketiga. Kata Zahran begitu antusias. Abang gak sabar momong cucu? Tanya Shanum dengan tatapan menggoda. Ya iyalah, why not? Arkan sama Dasha gak menunda program anak mereka kan? Alhamdulillah. Aku pun sebenarnya menantikan cucu dari mereka. Semoga aja nggak, walaupun Dasha masih menyisakan semester akhir kuliahnya. Tapi yang aku tahu, Dasha udah ambil cuti untuk setahun ini. Kata Shanum. Coba kamu telepon Dasha, tanyain langsung. Zahran jadi tak sabaran dan ingin memastikan kalau dugaan dan harapannya adalah valid. Iya, Bang. Shanum pun segera menelpon ke nomor Dasha. Tanpa menunggu lama, Dasha langsung mengangkat panggilan telepon darinya. Assalamualaikum, Mah. Dasha menyapa dengan suara yang lembut. Waalaikumsalam, Syah. Gimana keadaan kamu sekarang? Udah baik kan? Tadi pagi Arka nanyain resep bubur sama Mama. Katanya kamu gak enak badan. Tanya Shanum. Masih agak lemes, Mah. Sekarang ada mualnya juga. Kalau tadi pagi lebih dominan lemes sama pening. Jawab Dasha agak malu-malu. Sepertinya dia ingin mengabarkan soal kehamilannya. Tapi dia masih agak malu-malu. Udah periksa ke dokter belum? Maaf ya tadi Mama nggak sempet nengokin kamu. Mama nggak tahu kalau keadaan kamu separah itu. Kata Shanum lagi. Zahran ikut menyimak dan Zahran mengisyaratkan Shanum untuk segera bertanya langsung perihal kehamilan itu. Udah, Mah. Udah ketahuan kok penyebabnya apa? Oh ya? Kenapa, Syah? Boleh Mama tahu? Shanum dan Zahran mendengarkan jawaban Dasha sambil berharap banyak kalau jawaban Dasha seperti apa yang mereka dambakan. Bismillah, aku hamil, Mah. Tadinya mau ngabarin ini langsung ke rumah Mama Widuri juga. Tapi akunya masih lemes. Akui Dasha masih dengan perasaan malu-malu. Zahran yang mendengarkan itu langsung terlihat senang dan nyaris sayang reaksi dari mertuanya. Iya, Mah. Mama Shanum sama Papa Zahran bentar lagi jadi nenek sama kakek, insya Allah. Hei. Ucap Dasha sambil terkekeh. Masya Allah, gak nyangka deh. Ini Mama lagi sama Papa kegirangan lo dengar kabar kehamilan kamu. Kata Shanum tak empu lagi membendung rasa bahagianya. Oh ya? Lagi sama Papa? Iya, Syah. Ini Papa lagi nguping obrolan kamu sama Mama Shanum. Ucap Zahran sehingga Dasha pun mendengar suaranya. Papa? Kirain Papa nggak nguping. Selamat ya, Pah. Papa akan segera jadi kakek, hehe. Dasha begitu lepas bercanda dengan Papa Mama mertuanya. Alhamdulillah. Selamat ya, tolong jaga calon cucu Papa baik-baik. Pasti, Pah. Sekarang perasaan Dasha menjadi lebih baik. Ternyata berbagi kabar bahagia dengan Mama dan Papa mertuanya membuat dia mulai merasa lepas dari kekangan rasa tak menentu itu. Selanjutnya Dasha tinggal mengabarkan kabar bahagia itu pada Papa dan Mamanya. Setelah berbincang hampir 15 menit lamanya, obrolan itu berakhir. Dasha tersenyum lepas, dan Shanum serta Zahran pun tak berhenti mengucap syukur. Kamu akan jadi cucu pertama buat kakek Zah dan nenek Shanum. Ucap Dasha sambil mengelus perutnya. Dasha masih duduk di kamar sambil menunggu Arkana kembali dalam perburuan roti buayanya. Dasha tidak beranjak keluar kamar, padahal Arkana menyimpan sebuah kejutan di ruang utama park. Arkana tak sempat menunjukkan kejutan kecil itu karena dia langsung disibukkan dengan keinginan Dasha.
Apakah Arkana akan berhasil mendapatkan yang Dasha mau seperti Zahran yang berhasil mendapatkan roti yang sama untuk sang mama 25 tahun yang lalu? Bab ke-406. Udah dapat belum? Butuh bantuan? Zahran menelpon Arkana dan dia menawarkan bantuan untuk putranya yang sedang berjuang mendapatkan keinginan si jabang bayi. Bantuan? Maksudnya papa mau ikut nyari roti buayanya? Tanya Arkana cukup kaget dengan tawaran bantuan dari sang papa. Iya, apa sih yang gak buat calon cucu? Kata Zahran dengan nada gurauan. Arkana yang hampir putus asa, kembali tersenyum dan tak menyangka kalau papanya sehangat itu pada dirinya, istrinya dan juga calon anaknya. Aku udah menyambangi beberapa toko roti, dan di semua toko harus pesan dulu karena udah jarang yang nyari, katanya begitu. Keluh Arkan. Dulu papa juga gitu, tapi beruntung dapat dari anak yang mau disunat. Papa tukar rotinya dengan harga 2 kali lipat. Demi mama kamu dan kamu. Kenang Zahran. Arkana tersenyum lagi dan merasakan energi positif dari kenangan papanya itu. Terus gimana nasibku sekarang? Mungkin keberuntungan papa nggak akan aku dapatkan sekarang. Kata Arkana. Papa udah minta Pak Irwan buat menghubungi seluruh toko roti dan pastry yang ada di Jakarta buat nanyain. Selagi kamu nyari, Papa juga lagi nunggu kabar dari Pak Irwan. Serius, Pak? Papa sampai se-effort itu? Arkana begitu takjub dengan usaha sang papa. Iya dong. Asal kamu tahu aja, Yar, keinginan istrimu adalah tanggung jawabmu. Ya, walaupun kadang permintaannya aneh-aneh, tapi selama masih bisa diperjuangkan, maka berjuanglah untuk mendapatkannya. Nasihat Zahran membuat Arkana semakin semangat. Noted, Pah! Tegasnya. Ya sudah, nanti papa kabari lagi. Ini Pak Irwan ada nelpon nih, mudah-mudahan kabar baik. Kata Zahran lagi. Oke, Pah. Dasha mulai bosan menunggu di dalam kamar. Dia pun beranjak dan begitu ia membukakan pintu kamar, dia mematung sejenak ketika melihat sesuatu di ruang tengah tepatnya di sofa. Bunga siapa itu? Gumamnya. Di sofa, ada satu buket besar mawar merah yang disusun sangat rapi dan cantik. Bahkan buketnya nyaris menghabiskan ruang di sofa single itu. Dasha merasa sangat hangat dan tersanjung. Dia berjalan mendekatinya dan semerbak wangi mawar segar mengisi relung jiwanya. Apakah itu dari Arkana? Betapa Dasha terharu dengan kejutan itu. Cowok ketusku, sekarang benar-benar udah berubah jadi suami terbaik. Ucap Dasha dan dia membelai bunganya dengan perasaan berbunga-bunga. Sekeleka, pintu terbuka. Sepertinya itu Arkana, karena hanya Dasha dan Arkana saja yang memiliki akses untuk masuk ke dalam apartemen. Assalamualaikum. Ucap Arkana. Spontan Dasha menoleh dan Dasha semakin terkejut karena Arkana datang dengan roti besar pesanannya. Kejutannya sekarang menjadi double-double. Waalaikumsalam. Wah, kamu dapat rotinya? Sambut Dasha sambil berjalan mendekat menyambut kedatangan Arkana. Dapat dong, dengan bantuan papa. Jawab Arkana dengan bangga. Bantuan papa? Papa Zah? Tanya Dasha. Ya, apa kamu tahu? Papa ngerasa deja vu, karena 25 tahun yang lalu, pas Mama ngidam juga mintanya roti buaya kayak gini. Tutur Arkana. Oh ya? Serius? Kok bisa keulang gini ya? Dasha sampai gemas mendengarnya. Entahlah, mungkin karena koneksi. Dasha memeluk Arkana dan dia sudah mulai tidak rewel lagi. Makasih banyak ya, Bang. Makasih juga buat bunganya. Seharian ini aku sangat menjengkelkan, tapi Bang Arkan berusaha membuatku get mood lagi. Maafkan aku. Maafkan istrimu yang rewel ini. Ucap Dasha dan dia masih mengeratkan pelukannya. Arkana tersenyum.
Tentu saja dia senang karena Dasha sudah tidak bete lagi seperti siang tadi. Keinginan istri adalah tanggung jawab suami, termasuk suasana hatinya juga. Ucap Arkana, sedikit mengutip kata-kata dari Zahran tadi. Dasha melonggarkan pelukannya lalu mendongakkan kepalanya sehingga ia bisa menatap wajah suaminya. Aku sayang abang, sayang banget. Ucap Dasha dengan manja sekaligus tegas. Abang juga, abang sayang sama kamu. Arkana mendaratkan sebuah kecupan di kening. Aku juga mau bilang makasih ke papa. Nanti aja, sekarang kamu makan dulu ya. Dasha mengangguk dan menurut. Tanpa melepaskan rangkulannya, Arkana dan Dasha berjalan bersama menuju ke sofa dan duduk bersama di sana unboxing roti berukuran 70 cm itu. Entahlah. Entah Dasha akan sanggup memakannya atau hanya ingin menyicipinya saja. Sarapan pagi di rumah Shanum dan Zahran. Sekarang mereka hanya bertiga bersama Ataya. Kadang juga berempat kalau bersama Airin. Tapi Airin lebih sering menghabiskan waktu di rumahnya karena tak ingin mengosongkan rumah kenangannya bersama mendiang Ilham. Aku udah firasat sih kalau Dasha sama Bang Arkan akan langsung dikasih kepercayaan buat punya anak sama Allah. Alhamdulillah, senengnya bentar lagi aku jadi tante. Ungkap Ataya. Mendengar kabar kehamilan Dasha, Ataya pun ikut senang. Siang ini Mama mau nengok keadaan Dasha, udah janjian sama Bu Widuri. Boleh ya, Bang? Kata Shanum lalu meminta izin pada Zahran. Boleh, sayang. Ataya tersenyum lebar melihat kehangatan yang selalu terjaga di antara kedua orang tuanya itu. Betapa beruntungnya Ataya berada di antara keduanya. Ataya selalu mensyukuri itu. Kamu ada kuliah hari ini, Nak? Tanya Zahran pada Ataya. Ada 2 matkul yang harus aku ikuti hari ini, Pah. Tapi nanti aku pulangnya langsung nyusulin Mama ke PAUD ya. Jawab Ataya. Iya. Nanti kamu pulangnya bareng Mama. Mama tungguin kok. Kata Shanum. Oke. Biantara dan Widuri sudah mendapat kabar kehamilan Dasha. Tadinya Dasha ingin mengabarkan kabar bahagia itu secara langsung. Tapi pagi ini kondisi Dasha kembali melemah karena sudah terserang dengan gejala ngidam yang parah. Meskipun begitu, itu tak mengurangi rasa bahagia dan euforia bagi Biantara dan Widuri. Walaupun dikabari via telepon, mereka langsung bersorak dan merayakannya dengan panjatan rasa syukur. Sayangnya aku ada janji sama Mr. Patwedge hari ini, haruskah aku membatalkannya? Biantara agak menyesal karena hari ini dia terlanjur telah membuat janji dengan relasi bisnis dari luar negeri. Jangan dibatalkan, Mas. Beliau sudah jauh-jauh datang dari Belgia untuk ketemu kamu hari ini. Kamu temui saja dulu, Mr. Patwedge, aku duluan nengokin Dasha. Setelah urusan selesai, baru deh kamu nyusulin aku ke apartemen Dasha. Kata Widuri. Padahal aku nggak sabar pengen ketemu sama gadis kecil kesayangan kita, sayang. Rasanya percaya tak percaya kalau dia akan segera memberikan cucu buat kita. Ungkap Biantara dengan mata berbinar-binar. Ini adalah anugerah buat kita semua, Mas. Bu Shanum dan Pak Zahran juga menyambut kehamilan Dasha dengan penuh sukacita. Aku juga udah janjian sama Bu Shanum. Kami akan menemani Dasha hari ini di apartemen. Sudah pasti, kehamilan Dasha adalah rezeki buat kita semua. Ya sudah, dengan berat hati, aku akan menyelesaikan dulu urusanku dengan Mr. Patwedge. Selesai itu aku akan langsung ke apartemen. Widuri mengangguk sambil tersenyum dan menyetujui rencana yang telah mereka rancang itu. Bab ke-407. Dasha mendapat banyak hadiah hari ini. Dia dikunjungi oleh Mama mertua dan juga Oma Airin. Mereka bertiga datang dengan penuh sukacita atas kabar bahagia yang ia bagikan. Dasha menyambut ketiga orang yang sangat menyayanginya itu dengan senyum hangat walaupun wajahnya teramat pucat. Arkana juga tidak ke kantor hari ini. Dia urung pergi kerja karena kondisi Dasha pagi ini kembali mengkhawatirkan. Dia terus mual muntah dan butuh pegangan ketika berjalan.
Puding suap maple ini insya Allah bisa bikin perut kamu merasa lebih enakan, sayang. Ah, Oma suapin. Dengan penuh perhatian, Airin menyuapi Dasha. Makasih banyak, Oma. Walaupun sebenarnya tidak berselera, tapi Dasha menghargai perhatian sang Oma dan menyicip sesendok kecil puding yang Airin sodorkan. Gimana? Tanya Airin, berharap cucunya suka dan mau memakannya. Dasha menggeleng sambil tersenyum getir. Sepertinya puding suap maple pun tidak membuatnya berselera. Para orang tua jadi cemas akan hal itu. Tentu saja mereka berharap Dasha mau makan dan minum walaupun cuma 2 atau 3 suapan saja. Kamu mau makan apa dong, Syah? Cepat bilang, biar kami segera selaminya. Aku pun bingung, nggak tahu harus bujuk Dasha makan dengan cara apa lagi. Ucap Arkana terlihat agak putus asa. Sebenarnya ini hal yang lumrah terjadi pada ibu hamil di awal kehamilan. Kamu nggak usah cemas, Eyar, tapi kamu jangan mengendorkan sedikit pun perhatian kamu buat Dasha. Widuri mencoba menenangkan dan membesarkan hati menantunya. Iya, Mah. Itu pasti. Kata Arkana dengan yakin. Ngomong-ngomong kamu udah makan belum? Tanya Airin kemudian. Dia pun mencemaskan kalau sampai Arkana ikut-ikutan tak nafsu makan. Udah, Oma. Aku udah sarapan. Jawab Arkana. Yang sabar ya, Syah. Ini semua akan berlalu kok. Mama tahu banget pasti rasanya nggak enak dan nggak nyaman banget. Tetap semangat ya. Semangati Shanum dengan senyum hangat pada Dasha. Dasha membalas senyum hangat Shanum sambil mengangguk. Iya, Mah. Rasanya memang gak nyaman, tapi insya Allah aku akan sabar menghadapi ini. Widuri menatap putrinya dengan tatapan bangga. Gadis kecil yang centil itu sekarang sudah jadi wanita dewasa yang menerima amanah dari Allah di dalam rahimnya. Alhamdulillah, sakitnya kamu yang kamu hadapi dengan kesabaran adalah bagian dari ibadah juga sayang. Kata Airin sambil mengelus kepala Dasha dengan sangat lembut. Iya, Oma. Amin. Arkana senang sekali dengan kedatangan Oma, Mama dan juga Mama mertuanya itu. Dasha terlihat lebih cerah dari sebelumnya dan sekarang Arkana sedang memikirkan cara untuk bisa merawat Dasha di masa awal kehamilannya ini dengan sebaik-baiknya. Setelah agak siangan, di apartemen sekarang semakin ramai. Ataya datang bergabung setelah pulang ngampus. Tak lupa Biantara dan juga Zahran menyusul datang setelah menyelesaikan urusan bisnis mereka. Semua orang bersuka cita. Dasha dan Arkana sangat senang karena kehadiran calon bayi di dalam pernikahan mereka telah menyebarkan virus kebahagiaan yang dirasakan oleh semua orang. Hari-hari berikutnya. Ting-tong, bel berbunyi. Ada tamu di luar sana, dan entah siapa itu. Arkana yang sedang memijat-mijat pundak Dasha di kamar mendengar itu. Bentar ya, ada tamu abang bukain pintu dulu. Pamit Arkana pada Dasha. Aku ikut keluar, bang. Aku mau duduk di sofa sambil nonton. Pinta Dasha yang minta dipapah menuju keluar kamar. Oke. Arkana tak hanya memapah, Arkana langsung menggendongnya sehingga Dasha tak perlu mengeluarkan energi sedikit pun. Dasha memberikan senyuman manis di wajah pucatnya pada Arkana sebagai tanda terima kasih. Makasih banyak, Bang. Arkana membalas ucapan terima kasih Dasha dengan sebuah kecupan di pipi sehingga Dasha bisa membangun moodnya dengan baik. Ting tong. Bel masih berbunyi, tamu di luar masih menunggu untuk dipersilakan masuk. Setelah menepikan Dasha di sofa memanjang lalu menyelimutinya dengan selimut kecil, Arkana pun segera membukakan pintu untuk mengetahui siapakah tamu yang datang. Begitu Arkana membukakan pintu, ternyata yang datang adalah kakak iparnya. Siapa lagi kalau bukan Yasa Janitra? Bang Yas? Sapa Arkana. Halo adik ipar. Hebat juga ya kamu udah bisa bikin adik kecilku hamil secepat ini. Tukas Yasa dengan nada gurauan sambil menepuk pundak Arkana.
Arkana jadi malu, tapi Yasa memang senang bergurau seperti itu. Silakan masuk, Bang. Adik kecil Bang Yas lagi duduk lemas di dalam. Persilakan Arkana setelah bersalaman pada Yasa. Gara-gara kamu, kata Yasa sambil memicingkan mata pada Arkana. Arkana hanya tertawa pelan dengan ucapan Yasa. Yasa pun masuk dan dia membawa banyak hadiah untuk Dasha. Bang Yas! Dasha begitu sumringah ketika Yasa masuk ke dalam ruangan dan berjalan menghampirinya. Yasa begitu terenyuh melihat adiknya terkulai lemas dengan tubuh ringkih dan wajah pucat. Adiknya yang manja dan centil itu terlihat mengkhawatirkan. Bang Yas kapan datang? Sambut Dasha lalu dia berusaha bangkit dengan susah payah, dengan kepala yang kelingan. Ada apa dengan kamu, Dek? Abang gak pernah lihat kamu seringkih ini. Kata Yasa lalu duduk tepat di dekat Dasha, kemudian meletakkan kado yang dibawanya di meja. Ancu, Bang Yas bawain aku kado. Ini apa, Bang? Dasha langsung antusias dengan kado yang dibawakan oleh Yasa. Gak nyangka secepat ini, bayi kecil yang manja ini sekarang udah jadi calon ibu. Kata Yasa sambil mengelus-elus bagian ubun-ubun adiknya. Bang Yas belum jawab pertanyaanku, kapan datang dari Singapura? Kok gak ngabarin dulu kalau Bang Yas mau datang ke sini? Dasha mengulangi pertanyaannya. Begitu abang dengar kabar kehamilan kamu, abang menunda semua agenda dan langsung klaim tiket pulang. Dasha tersenyum manis pada Yasa dan terlihat jelas kalau dia memang adik yang super manja. Tak lama Arkana datang bergabung dan membawakan segelas kopi untuk kakak iparnya. Arkana agak segan, Arkana tahu betul kalau Yasa sangat protektif pada istrinya. Itu sebabnya Arkana menjadi segan dan takut disalah-salahkan atas kondisi Dasha saat ini. Jaga Dasha baik-baik. Jangan berpikir buat mengecewakan dia, kata Yasa pada Arkana. Itu udah pasti, nggak usah diminta Bang. Tukas Arkana. Tahu nih Bang Yas, mana mungkin Bang Arkan ngecewain aku. Udah pasti dia nggak sanggup berhadapan sama abang ipar kilo macam Bang Yas. Canda Dasha. Sekarang suasananya menjadi sangat ceria. Kehadiran Yasa cukup memberikan suntikan booster untuk Dasha. Arkana pun senang melihatnya. Oh iya, aku boleh buka kadonya nggak? Tanya Dasha dan kembali antusias dengan beberapa kotak kado yang Yasa bawakan untuknya. Bukalah, yang 2 dari abang dan yang 1 titipan dari papa, kata Yasa. Wah, nggak sabar banget. Yasa tidak datang bersama Zahra, istrinya. Dikabarkan kalau Yasa berharap kalau sang kakak bisa segera menyelesaikan masalahnya sebab bagaimanapun perceraian adalah sebuah kegagalan yang seharusnya bisa dihindari oleh setiap pasangan.